Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdillah dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Fakultas Tarbiyah dan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ulumul hadis, yang mana materinya berjudul tahammul dan ada al hadis. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kita tahu apa itu tahammul dan ada al hadis. Nah, jadi pada intinya tahammul dan ada al hadisnya adalah proses transmisinya sebuah hadis. Nah, nanti dibahas dari syarat-syarat bagaimana seseorang itu boleh menerima sebuah hadis, kemudian bagaimana seseorang itu boleh menyampaikan sebuah hadis. Kita langsung masuk ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua ini dijelaskan mengenai definisi tahammul al-hadis. Apa itu? Tahammul al-hadis itu secara etimologi berasal dari kata tahammala yang berarti menanggung atau menerima. Nah, kemudian secara terminologi, proses menerima dan mendengar hadis dari guru dengan metode tertentu yang telah ditetapkan. Nah, jadi dari definisi etimologi dan terminologi dapat kita pahami bahwa tahammul itu adalah bagaimana seseorang itu mendapatkan sebuah hadis dari seorang guru dengan metode-metode tertentu yang telah ditetapkan. Lanjut ke slide yang ketiga mengenai syarat tahammul hadis. Apa saja syarat tahammul hadis? Di sini ada disebutkan 3 syarat bagaimana seorang itu boleh menerima sebuah hadis. Yang pertama adalah tamyiz, yaitu seorang itu bisa membedakan kemudian memahami informasi dengan baik. Seperti anak-anak yang tamyiz biasanya tuh bervariasi usianya antara 5 sampai 15 tahun menurut para ulama. Nah, jadi ketika anak itu sudah bisa menerima dan memahami informasi dengan baik, maka itu boleh. Kemudian akal sehat, yaitu narator harus dalam keadaan waras dan sehat akalnya. Nah, ya sama, artinya mampu memahami dan mengingat hadis yang diterima supaya menjadi dasar syarat dalam penerimaan sebuah hadis. Nah, kemudian dobit, syarat yang ketiga yaitu dobit. Dobit yakni terbagi 2, ada dobit sadar, dobit sodri, atau dobitul kitab. Nah, maksudnya adalah dobit sodri yaitu seseorang itu memiliki hafalan yang terjaga kemudian kuat. Hafalannya sudah terjaga ditambah dengan seseorang itu dapat mengingat sesuatu dengan kuat. Nah, kemudian kalau dobitul kitab yaitu adalah menjaga bagaimana teks hadis tersebut tercatat dengan baik sesuai apa yang telah disampaikan. Nah, artinya adalah menjaga tulisan tersebut, tulisan hadis yang disampaikan tidak berlebihan atau tidak dikurangi. Lanjut ke slide yang selanjutnya, kita membahas mengenai ada al-hadis. Secara etimologi yaitu berasal dari kata adda yu'addi addan, artinya adalah menyampaikan atau melaksanakan. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, ada al-hadis yaitu meriwayatkan dan menyampaikannya hadis kepada murid setelah menerimanya dari seorang guru. Nah, jadi seorang guru yang menyampaikan kepada seorang murid itu, ketika seorang murid itu menerima, dinamakan tahammul. Ketika seorang murid tersebut menyampaikan hadis kepada muridnya, itu dinamakan dengan ada. Kemudian syarat adal hadis ada 3. Yang pertama di sini harus Islam. Nah, kenapa harus Islam? Nah, karena ketika kita menyampaikan sebuah hadis itu harus benar-benar dapat dipercaya. Artinya seseorang terus harus beragama Islam saat menyampaikan hadis. Nah, di sini disebutkan narasi non muslim itu ditolak karena apa? Karena tidak memiliki komitmen keagamaan terhadap kebenarannya sebuah hadis. Kemudian syarat yang kedua ada balik dan berakal. Ketika seorang itu sudah mencapai pubertas, kemudian dia mampu memahami dan berpikir dengan baik, seperti berakhlak yang baik, kemudian seorang tersebut bertakwa. Tidak hanya itu, ia juga mampu menjaga kehormatan dirinya, seperti menghindari dari perbuatan dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Kemudian syarat yang ketiga ada dobit, artinya mampu memahami, mengingat. Seorang yang menyampaikan sebuah hadis itu mampu memahami, kemudian mampu mengingat dalam menyampaikan sebuah hadis kepada muridnya. Seperti
Dobit ini mencakup seperti yang telah jelaskan tadi, yaitu dobitus sodar, kemudian dobitul kitab, kuat hafalannya dan catatan hadisnya itu sesuai. Nah, kemudian contoh historis tahammul. Hasan dan Husain bin Ali seperti contoh Rasulullah SAW yang menerima hadis sejak usia dini dan menjadi perawi terpercaya. Kenapa syarat tahammul hadis itu tidak harus balik? Contohnya seperti Hasan dan Husain bin Ali. Nabi ketika menyampaikan hadis kepada Hasan dan Husain bin Ali itu pada ketika belum balik. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi yang mulai menerima hadis sejak kecil dan kemudian dikenal sebagai ulamanya umat. Contoh historis tahammul itu pertama menjaga keaslian hadis sebagai sumber hukum dan ajaran yang otentik, dan juga memastikan sanad yang sahih, itu rantai periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menjaga matan hadis tetap terpelihara dari perubahan dan kesalahan. Nah, kemudian membantu ulama menentukan kredibilitas setiap periwayatan hadis supaya menjadi fondasi ilmu kritik hadis atau jarh wa ta'dil. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.